Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Hapik Nabili. Saya adalah mahasiswa Telkom University semester 2, program studi D3 Sistem Informasi kelas 4801. Eh, Asal saya dari Ciamis, Jawa Barat. Untuk selanjutnya Oke. untuk kamu yang Anda yang apa sih untuk Anda yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Davin, saya lahir di Bandung. Saya kuliah di Telkom University jurusan SI semester 2. Oke. Oke. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu apa saja sumber informasi yang Davin gunakan sebelum memutuskan destinasi wisata? Apakah informasi tersebut secara daring atau luring? Boleh diceritakan. Secara luring sih saya biasanya, saya lihat-lihat di website atau aplikasi lah saya. Maksudnya lewat luar jaringan gitu. Daring, sorry, daring. Oh, ya biasanya gimana itu ceritanya? Biasanya kalau misalnya saya mau pergi misalnya ke Pangandaran gitu ya, saya cek-cek hotel bareng keluarga saya gitu. Kalau misalnya ada yang bagus terus deket pantai gitu, strategis, harganya oke, terus deskripsinya jelas, informasinya jelas, gambarnya bagus itu menarik, ya saya beli. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana pengalaman terbaik dan terburuk Davin saat mencari informasi wisata secara online? Boleh diceritakan. Pengalaman terbaik saya ketika ada diskon gede, terus pas saya mesen diskonnya kepake, jadi lumayanlah har masuk dompet saya gitu. Kalau misalnya pengalaman terburuk dalam memesan wisata sih, nggak ada sih sejauh ini, Jadi yang terburuknya belum ada ya? belum ada sih. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Davin hadapi saat mencari informasi tentang destinasi wisata? Boleh diceritakan. Tantangan terbesar saat mencari destinasi wisata, Mm, Ya. eee, itu kayak gimana ya? Maaf. Kayak misalnya kamu tuh mau misalnya ke wisata apa, nah terus kamu kesusahan gitu buat nyari aplikasinya kayak gimana gitu. Nah itu tantangan atau mau apa sih kayak dadakan gitu kalau kamu mau ke tempat wisata tapi tuh kamu bingung mau mencari info destinasi wisatanya seperti apa gitu. Tantangannya gitu. Oh, biasanya kalau misalnya saya kurang jelas gitu informasinya ya, saya Ya, research dulu sih biasanya, kayak di TikTok gitu, review-review orang, karena menurut saya review orang juga penting. Dah. oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Davin, fitur atau informasi apa saja yang paling penting dalam sebuah platform informasi wisata? Pertama ya pastilah, informasi harga dong. Terus sama gambar-gambarnya gitu, kalau misalnya gambarnya bagus, menarik, kita juga yang lihat enak gitu. Apalagi kalau harganya terjangkau, pasti langsung nge-check out. Terus sama fitur ulasan juga sih penting menurut saya. Jadi menurut Davin tuh Dah. yang pertama tuh harga, ya terus diskon juga, terus gambar-gambar ya gitu ya. Iya, gambar-gambar menariknya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang Davin harapkan dari sebuah website penyedia informasi wisata agar pengalaman perencanaan perjalanan lebih mudah? Jadi harapan Davin tuh untuk website penjahit informasi wisata tuh agar Davin perjalanan itu lebih mudah itu gimana?
Menurut saya sih yang pertama, informasi harus jelas ya, kayak misalnya ini tempatnya di mana, bagaimana, siapa aja, terus keamanannya gimana, harusnya informasinya harus jelas pertama, terus gambarnya juga harus menarik, biar menarik perhatian yang lihat website-nya lah. Jadi kalau misalnya gambarnya bagus, pasti tertarik dong. Terus sama review ulasan. Nah itu doang menurut saya sih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah ada jenis informasi atau fitur tertentu yang sering kali sulit dapat ditemukan saat mencari referensi wisata? Belum ada sih. Soalnya pas, kalau misalnya saya mau ke suatu tempat, ya pasti ada lah ininya. Atau enggak saya cari-cari dulu sebelumnya di TikTok atau di platform lain gitu. Jadi Davin tuh apa sih belum pernah lihat fitur yang sulit gitu ya? Belum belum belum. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Davin pernah menggunakan website sejenis sebelumnya seperti Traveloka, Agoda, dan lain-lain gitu? Jika iya, apa yang Davin sukai atau tidak sukai dari platform atau aplikasi tersebut? Pernah saya suka gunain Traveloka kalau misal, eee, waktu itu saya misalnya ke Pangandaran, saya pakai Traveloka. Kalau misalnya fitur yang tidak saya sukai sih nggak ada ya, semuanya mudah kok pakai aplikasi itu dan platform-platform lainnya lah. Kalau yang disukainya ada? Yang disukainya paling fiturnya ya ini ya, halo? Apa? Fiturnya kan ini, Iya, fiturnya fiturnya ini apa? yang disukain. Iya, yang sukai Davin apa gitu? Paling gambar-gambar aja sih yang menarik menurut saya yang saya sukain, sama review pelanggan, ulasan gitu, bintang gitu. Oh, oke oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Davin sukai membaca artikel informatif, menonton video, atau melihat ulasan pengguna saat mencari referensi wisata, dan apa alasannya? Jadi Davin tuh lebih suka baca artikel, menonton video, atau melihat ulasan pengguna gitu saat mencari referensi wisata. Melihat ulasan pengguna lah pasti. Nah, Kita kan tujuan, harus lihat preferensi orang-orang juga tentang misalnya satu tempat gitu. Menurut si A bagus, menurut si B belum tentu. Jadi kita tentuin lah, jadi wisata ini layak gak buat dikunjungin gitu. Kalau saya sih gitu. jadi menurut Davin tuh, Davin lebih suka melihat ulasan pengguna ya gitu. Iya iya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Dapin, mengapa penting memiliki platform yang menyediakan informasi wisata yang akurat dan mudah diakses gitu? Boleh diceritakan? Penting sih menurut saya. Yang pertama kalau informasinya lengkap, kayak misalnya, tempatnya bagaimana, terus keamanannya bagaimana, apa aja kayak view-nya, tempat hiburannya gitu, yang informasinya lengkap itu penting banget buat saya biar nggak ngecewain si orang yang belinya, menurut saya sih itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam situasi seperti apa Dapin merasa sangat membutuhkan informasi wisata yang cepat dan terpercaya? Misalnya Dapin tuh seperti lebih dadakan gitu mau ke mana gitu. Nah, Dapin tuh butuh informasi wisata yang cepat dan terpercaya itu dalam situasi seperti apa gitu contohnya selain yang tadi. Aplikasinya ini maksudnya? Situasi Dapin gitu ya membutuhkan informasi wisata secara cepat dan terpercaya gitu. Apa ya, situasinya, Ya eee, misalnya kayak, dadakan atau mau kemana gitu atau, gimana gitu. putus-putus suaranya sorry sorry, Misalnya kayak putus-putus hah? Putus putus? putus-putus suaranya, iya iya. Ulang ulang coba. Eee, Ulang pertanyaannya. Iya iya iya. Putus-putus tadi, gue Oh makanya iya. kurang ngeh.
Dalam situasi seperti apa Davin merasa sangat membutuhkan informasi wisata yang cepat dan terpercaya? Dalam situasi ya kalau lagi pengen pengen ini aja, misalnya lagi liburan nih, terus lagi libur kuliah nih, terus pengen refreshing, ya butuh itu, sit eee, ap apa, aplikasi-aplikasi wisata gitu. Ya pas situasinya yang pas ajalah. Oke baik. Terus pertanyaan selanjutnya, jika Davin bisa membayangkan website informasi wisata yang ideal, bagaimana website tersebut bisa membantu Davin dalam perjalanan? Yang pasti, eee, jelas ya informasinya, jelas, tepat, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, pokoknya sesuailah. Nah, itu menurut saya bagus website penyedia layanan kalau informasinya seperti itu. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu, menurut Davin, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan? Apakah sangat penting? Boleh Putus-putus, diceritakan? putus-putus, Ulangi. Iya iya, putus-putus tadi. Mmm, baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Davin, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan? Apakah sangat penting? Boleh diceritakan? Ya pentinglah, eee, penting sih menurut saya. Kenapa itu? Bentar patah-patah banget. Halo, Halo, kedengeran nggak? kalau kedengeran ya apa? Penting sih menurut saya. Pentingnya kayak gimana? Ya kan zaman semakin maju lah, jadi butuh kalau misalnya teknologinya memadai gitu, jadi pengalaman wisatanya tuh juga bakal bagus gitu. Kayak misalnya, fitur kayak review ulasan gitu yang dulunya ada, sekarang ada, yang dulunya nggak ada sekarang ada, terus fitur-fitur yang lain yang nggak bisa saya sebutkan lah, jadi menurut saya penting. Oke baik. Baik, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Davin yang sudah bersedia untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Sebelum saya tutup, apakah Davin ada saran, masukan, kritik gitu? Kalau ada boleh cerita. Saran untuk website-nya, Iya, Mah. sarannya, buat informasi yang jelas aja sih, udah. Oh, baik. Udah itu Eh, doang, Ya oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Davin yang sudah melakukan sesi wawancara kali ini. Saya tutup, sesi wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.